We got 6 cars leaving. Halo Mang, balik lagi sama gua Guntur di channel Males Nonton Film. Di konten kali ini gua bakal nyeritain film yang berjudul Ambulans tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Michael Bay. Yaudah, gak usah kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Will Sharp, seorang pensiunan tentara yang sedang menelpon pihak asuransi negara untuk mencairkan uang pensiunannya untuk biaya operasi kanker istrinya. Tapi pihak asuransi menolak mencairkan uangnya dengan alasan penyakit kanker tidak bisa di-cover oleh asuransi negara. Mendingan BPJS berarti ya. Penyakit apa aja bisa di-cover, ini mah nggak bisa. Will yang sudah mengabdi kepada negara bertahun-tahun akhirnya kecewa mendengar kabar itu. Padahal dia udah bertaruh nyawa gitu, ngikutin perang yang nggak tahu perangnya buat apa gitu kan. Tapi sebagai suami yang baik, akhirnya Will berbohong pada istrinya dan bilang asuransinya bisa cair supaya istrinya nggak banyak pikiran gitu. Lalu Will pergi ke rumah kakaknya, Danny Sharp. Nah, si Danny ini adalah buronan perampok bank gitu. Bapak mereka itu adalah seorang perampok. Jadi sedari kecil si Danny ini udah diajarin ngerampok. Tapi beda dengan si Will. Dia lebih memilih jadi tentara dan hidup jadi orang baik gitu. Will pun cerita masalah keuangannya kepada Danny dan memohon bantuan Danny untuk meminjamkan uang supaya bisa mengoperasi istrinya. Danny pun mau membantu biaya pengobatan istrinya Will sampai sembuh total. Tapi dengan syarat Will membantu Danny merampok bank. Karena Will udah buntu nyari pinjaman kesana kemari nggak dapet, dengan terpaksa Will pun bersedia membantu Danny merampok. Di tempat lain ada seorang petugas ambulan bernama Cam Thompson dan rekannya yang sedang menuju lokasi kecelakaan lalu lintas. Sesampainya di lokasi, Cam langsung bergegas menolong seorang anak perempuan yang tubuhnya tertusuk besi. Dan besinya itu nggak bisa sembarangan dicabut. Cam pun menenangkan si bocil sedangkan petugas pemadam memotong besinya dari belakang. Penyelamatan pun berhasil dan si bocil langsung dibawa ke rumah sakit. Saat makan siang, rekan Cam memberitahu kalau bocil yang mereka selamatkan tadi kondisinya sudah membaik. Tapi Cam cuma bersikap biasa aja dan cenderung gak peduli. Menurut Cam, menyelamatkan seseorang cuma sebatas pekerjaan aja. Rekannya pun heran kok bisa orang gak punya empati kayak gitu jadi petugas ambulan. Singkat cerita, misi perampokan bank yang dilakukan Danny dan komplotannya sudah dimulai. Dalam waktu singkat, Danny dan timnya sudah menguasai seluruh bank. Tiba-tiba muncul seorang polisi bernama Jack. Agar tidak dicurigai, Danny berpura-pura jadi manajer bank dan beralasan kalau bank sedang ditutup. Tapi Jack memaksa masuk karena ingin bertemu pacarnya yang bekerja di bank itu. Setelah Jack bertemu dengan pacarnya, Danny menodongkan senjata kepada Jack. Lalu menyuruhnya melambaikan tangan pada rekannya Mark yang ada di luar supaya Mark tidak curiga. Tapi Mark yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari dalam bank akhirnya sadar kalau rekannya dalam bahaya. Mark pun meminta bantuan dan kepolisian pun mengerahkan tim SWAT untuk membantu. Baku tembak pun tidak bisa dihindari, yang akhirnya membuat semua anak buah Danny tewas dan menyisakan Danny dan Will saja. Mereka berdua mencoba lari lewat basement dengan membawa Jack sebagai sandera. Jack pun melawan saat dibawa ke basement. Will yang panik akhirnya menembak Jack dan membuat Jack terluka parah. Will pun berusaha menolong Jack, tapi Danny menyuruh Will untuk segera kabur. Para polisi pun menerobos masuk ke dalam bank. Kemudian Mark menemukan rekannya terluka parah di dalam basement. Mark langsung meminta bantuan menggunakan HT. Cam yang baru sampai di TKP mendengar suara Mark dari HT petugas lain.
Cam pun menerobos masuk ke basement padahal sudah dilarang masuk oleh polisi. Lalu Cam menemukan Jack dan berusaha menolongnya di dalam ambulan. Sementara itu, Danny dan Will masih berusaha kabur dari kejaran polisi hingga akhirnya Danny bertemu dengan mobil ambulan Cam dan langsung membajak mobil itu. Danny menyerang rekannya Cam dan mengeluarkannya dari ambulan, tapi Cam tetap di dalam ambulan sebagai sandera. Saat akan keluar basement, ternyata di pintu masuk sudah banyak mobil polisi yang berjaga. Tapi mereka berhasil lolos karena di dalam ambulannya ada polisi yang terluka parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Para polisi yang berjaga pun membiarkan mereka pergi tanpa curiga. Tapi saat Mark akan keluar basement, dia menemukan petugas ambulan yang diserang oleh Danny tadi dan langsung melaporkan kalau ambulannya dibajak. Tapi petugasnya dibiarin ngegeletak anjir. Saat Mark sudah di luar, datang Kapten Monroe sebagai pimpinan SWAT dan berjanji akan menyelamatkan rekannya Jack. Monroe pun langsung mengerahkan semua pasukan untuk mencari ambulan itu. Sementara itu di dalam ambulan, Cam berusaha melarikan diri dengan menyemprotkan alat pemadam ke arah Danny dan Will. Tapi usaha melarikan diri Cam gagal. Tiba-tiba Jack kejang-kejang dan membuat Will panik. Will pun memohon pada Cam untuk menyelamatkan Jack. Fuck you. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Monroe mendapat kabar kalau salah satu helikopter berhasil menemukan ambulan itu. Monroe langsung mengerahkan pasukan menuju lokasi ambulan. Dia juga meminta tambahan helikopter ke pusat supaya tidak kehilangan jejak. Kembali ke dalam ambulan, Danny dan Cam bersusah payah mencoba menyelamatkan Jack, sementara Will sibuk menyetir hingga akhirnya kondisi Jack kembali stabil. Lalu Danny menelpon rekannya bernama Papi untuk meminta bantuan. Danny meminta Papi menyiapkan 5 mobil ambulan untuk mengelabui polisi dengan bayaran $8 juta. Si Papi ini mantan perampok, jadi dia paham kondisinya. Papi pun setuju dan ngajak COD-an di bawah jembatan kota. Danny juga menelpon anak buahnya yang lain supaya membawa cat mobil ke bawah jembatan kota. Dari atas helikopter, Monroe mencoba menghubungi Danny lewat HT dan menyuruh Danny menyerah karena dia pasti akan tertangkap. Danny yang mendengar omongan itu langsung kesal dan bilang kalau dia adalah perampok terhebat di Amrik. Masalah kecil gini mah bisa diselesaikan dengan gampang gitu. Saat Mark sudah dekat dengan ambulan, Danny membuka pintu belakang dan menodongkan pistol ke arah Cam dan menyuruh Mark beserta pasukannya mundur. Tiba-tiba muncul anjing di kursi belakang mobil Mark. Ternyata mobil yang dipakai Mark adalah mobilnya si Monroe. Mendengar suara anjing kesayangannya di HT, Monroe pun menyuruh menghentikan pengejaran karena takut anjingnya terluka. Kondisi Jack semakin parah dan harus dilakukan operasi pengangkatan peluru. Karena Cam cuma seorang petugas ambulan, akhirnya Cam melakukan video call dengan dokter supaya ngasih tutorial operasi. Danny pun bertukar posisi dengan Will karena Will akan membantu Cam mengoperasi Jack. Tahap demi tahap operasi dilakukan dan dokter bilang Cam harus mengeluarkan peluru dari limpa dengan hati-hati dan jangan sampai limpanya pecah. Tapi sayangnya limpanya pecah dan pici pun terputus. The bullet's coming out. Okay, I'm almost done. It bursts. God, what do I do? Look at me. Listen. Right now, he's gonna bleed out. Alhamdulillah, walaupun limpanya pecah, Jack berhasil diselamatkan dan kondisinya pun mulai stabil. Sementara itu, Monroe yang sudah turun dari helikopter didatangi oleh Clark, seorang agen FBI yang ingin bergabung dalam pengejaran. Clark bilang dia punya informasi tentang Danny. Monroe yang butuh info itu mengizinkan Clark bergabung. Di dalam mobil, Clark bilang kalau Danny bukan perampok biasa. Danny sangatlah berbahaya dan sudah jadi target FBI sejak lama. Butuh rencana khusus untuk mengejarnya. Clark menyuruh mengganti mobil setengah jam sekali supaya keberadaannya tidak diketahui Danny. Saat akan berganti mobil, Monroe mendapat telepon dari dokter rumah sakit dan menceritakan semua kejadian di dalam ambulan. Dokter bilang kalau operasi Jack gagal karena limpanya pecah. Mendengar hal itu, Monroe menyimpulkan Jack sudah meninggal.
Monroe pun langsung memerintahkan pasukannya untuk tidak menahan diri karena sandranya cuman tinggal Cam dan diperbolehkan menembak Danny di tempat. Clark pun menelpon Cam supaya dia menunduk karena sniper akan beraksi. Cam yang mendengar kabar itu langsung memberitahu Danny. Danny pun langsung menghindari tembakan para sniper. Danny yang kesal langsung menghubungi Monroe dan bilang kalau dia macam-macam lagi, Danny bakal nembak Cam dan Jack. Kejar-kejaran pun berlanjut, tapi ambulan sudah nggak diserang lagi. Kondisi Jack pun semakin memburuk karena kehilangan banyak darah. Will pun bersedia mendonorkan darahnya karena kebetulan golongan darahnya sama. Cam pun heran karena dia baru menemuin penjahat yang mau nolongin sandranya. Lalu Will pun menceritakan semuanya. Dia terpaksa ngerampok buat nolongin istrinya yang lagi sakit dan karena pensiunannya nggak cair gitu. Singkat cerita, Danny berhasil menjauh dari mobil-mobil polisi dan ketemuan sama anak buahnya di bawah jembatan. Ambulannya pun langsung dicat secepat mungkin. Danny juga memeriksa mobil ambulan yang dibawa anaknya si Papi. Monroe pun sudah yakin kalau Danny terpojok dan menyuruh pasukannya menyerang jembatan bersamaan. Tapi Danny berhasil melakukan rencananya dan membuat Monroe tewas tertembak. Lockdown, ready to go. Air 18, direct to Ball Ground. Air 11, we got 6 cars leaving. All doctors, and they told me to go to the hospital. I wasn't feeling well. I went to the doctor. Damn it. We got medics! Mark yang melihat anaknya si Papi lari langsung mengejarnya dan berhasil menangkap anaknya si Papi. Tapi karena dia terus-terusan melawan, dengan terpaksa Mark menembak anaknya si Papi. Melihat berita anaknya tewas tertembak, Papi pun sangat sedih dan bercampur kesal. Singkat cerita, ambulan pun sudah sampai di markas Papi. Sebelum menemuin Papi, Will menyuruh Cam jangan keluar mobil apapun yang terjadi. Setelah Will pergi, Jack akhirnya sadar dan memberikan pistol miliknya kepada Cam untuk berjaga-jaga. Sementara itu di dalam markas, Danny memberikan bayarannya pada Papi dan mengucapkan belasungkawa atas kematian anaknya. Tapi Papi nggak terima anaknya mati dan uang $8 juta nggak sebanding. Papi ingin nyawa dibalas nyawa dan berencana membunuh Jack dan Cam. Will yang pada dasarnya orang baik gak terima kalau Jack dan Cam akan dibunuh. Papi yang kesal menyuruh anak buahnya membunuh Will. Keributan pun tidak bisa dihindari. Go left. Will yang mau masuk ke dalam mobil refleks ditembak oleh Cam. Danny yang melihat Will tertembak langsung panik dan gaskeun menuju rumah sakit. Pada saat itu Danny belum tahu kalau yang menembak Will adalah si Cam. Danny nyangka kalau yang nembak Will itu anak buahnya si Papi. Di dalam ambulan saat Cam mencoba menolong Will memberikan segepok uang pada Cam dan menyuruhnya memberikan kepada istrinya. Mereka pun kembali dikejar polisi. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung dikepung oleh polisi. Saat Danny mengecek kondisi Will, dia menemukan pistol. Danny menyangka kalau yang menembak Will adalah Jack. Saat Jack akan ditembak, Danny ditahan Cam dan Cam mengaku kalau yang menembak Will adalah dia.
karena dia panik saat di markas papi tadi. Cam pun meminta maaf pada Danny. Danny yang mendengar itu langsung marah dan kondisi mereka sudah terpojok dan gak bisa kabur lagi gitu kan. Akhirnya Danny berencana menembak Cam di depan umum karena Danny sudah yakin dia akan mati ditembak para polisi setelah dia keluar. Setidaknya dia akan mati dengan titel penjahat terhebat. Setelah berkali-kali berhasil melakukan kejahatan, baru kali ini dia akan tertangkap. Saat Danny dan Cam keluar perlahan dan bersiap menembak Cam, tiba-tiba Will menembak Danny dan berhasil menyelamatkan Cam. Will terpaksa menembak kakaknya karena Will ingin menghentikan tindakan kejahatan yang dilakukan kakaknya itu, dan akhirnya Danny pun tewas. Istri Will pun tiba dan berteriak histeris. Melihat itu, Cam pun meminta tolong Mark untuk membawa Will masuk ke rumah sakit. Awalnya Mark menolak, tapi setelah Cam memberitahu kalau yang menyelamatkan Jack adalah Will, Mark pun mau membantu. Kemudian Cam mendatangi istri Will dan memberikan uang titipan Will pada istrinya secara diam-diam. Lalu Cam menjenguk anak kecil yang diselamatkan dia di awal film tadi. Dan Cam sekarang sadar kalau menolong orang itu bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi memang suatu keharusan sebagai manusia. Di akhir film, saat Jack dimintai kesaksian, Jack bilang kalau Will lah yang menyelamatkan nyawanya. Dan film pun rengse. Oke, segini aja konten gue kali ini. Jangan lupa makan biar gak lemes dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video. Bye bye.